Üzenem a Radosnak. Tomba. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kill on Wheels. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran. Uniknya, film ini memanfaatkan tubuhnya yang lumpuh untuk menghabisi musuhnya. Bersama dua temannya yang juga menderita cacat fisik. Jadi daripada lebih lama, yuk kita mulai ceritanya, man. Film diawali dengan seorang pria lumpuh bernama Rupazov. Dia adalah pembunuh bayaran terhebat pada masanya. Sampai akhirnya kini ia lumpuh selama 3 tahun belakangan. Kemudian pria ini bernama Zoli. Bisa dibilang dialah pemeran utama di sini. Dan teman yang selalu membantunya bernama Adam. Mereka sama-sama cacat dan sekarang mereka tinggal di asrama. Zoli juga sering membuat sebuah komik. Ia mengisi waktu luangnya. Nah aja ya. Oke. Suatu ketika mereka bertiga bertemu secara tak sengaja di sebuah gang. Namun sayangnya mereka berkelahi di sana. Karena Rupazov benci melihat orang bermain-main. Setelahnya Rupazov menyesal dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke pestanya. Di situ juga Rupazov mengajak mereka untuk membantunya menjalankan misi membunuh orang-orang jika mereka berdua ingin berpesta lagi dan mendapatkan uang. Dan sepertinya mereka menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Zoli hendak dioperasi karena katanya mantan suami ibunya membayar penuh operasi tersebut. Bagi Zoli itu bukan kabar gembira. Zoli malah kesal atas keputusan tersebut dan menolaknya. Sebab sang ayah dulunya meninggalkan keluarganya saat mengetahui Zoli cacat. Cerita berpindah di mana Rupazov mendapatkan misi dari bosnya yang bernama Rados. Selanjutnya ia menunggu target datang. Yap, saat mereka datang, tentu saja Rupazov diremehkan di sana. Karena ia lumpuh, pria itu lalu menancapkan pisau ke kaki Rupazov dan nampak ia terlihat biasa saja. Dan mengatakan bahwa ia memang tidak merasakan sakit lagi di kakinya. Lantas pria itu menendangnya hingga Rupazov terbatuk-batuk dan rupanya itu akting dari Rupazov agar ia bisa mengambil pistol di plastiknya. Jadi pada akhirnya mereka lah yang terbantai. Kemudian datanglah ambulan dan ia dirawat oleh seorang suster yang merupakan wanita yang dicintainya. Rupanya Rupazov mengajaknya untuk nonton bioskop bersama. Namun ia menolaknya karena katanya ia telah bertunangan. Hal itu tentu saja membuat Rupazov sakit hati. Selanjutnya, Rupazov menerima uang hasil misinya tersebut. Dan sang bos mengatakan bahwa tidak ada yang boleh tahu tentang pekerjaan tersebut. Juga tidak boleh ada orang yang membantunya. Rupazov mengiyakannya, yang padahal ia dibantu dua rekannya yang cacat sebelumnya. Beberapa hari berikutnya, Rupazov melatih kakinya agar bisa kembali berjalan. Dan kebetulan ia bertemu Zoli. Nah, di sana Rupazov menyuruhnya agar tidak usah lagi membantu dalam misi pembunuhannya. Akan tetapi Zoli menolak dan ingin terus bekerja sama. Lagi dan lagi, ibu Zoli datang untuk membujuk anaknya mau menerima uang ayahnya agar bisa melakukan operasi. Namun sayang, Zoli tetap keras kepala tidak mau menerimanya. Cerita berpindah di mana Rupazov ingin memberi Zita sebuah bunga. Namun lagi-lagi ia patah hati kembali saat ia melihat calon suaminya. Kembali ia mendapatkan misi untuk membunuh seorang pejabat, di mana ia memanfaatkan dirinya yang lumpuh agar tidak dicurigai.
Akhirnya mereka berhasil menjalankan misinya. Namun nampaknya si bos sedang mengawasi mereka. Setelah menjalankan aksinya, ia bertemu pujaan hatinya yaitu Zita. Rupanya Zita mengundangnya untuk menghadiri pesta pernikahan dirinya. Beberapa hari kemudian Rupazov bertemu dengan sang bos. Nampak si bos memarahinya karena ia ketahuan memiliki rekan dalam menjalankan misi. Namun sepertinya sang bos memberi satu kesempatan lagi agar ia mau membunuh rekannya tersebut. Besoknya Rupazov mengajak rekan-rekannya yang cacat pergi memancing. Walaupun beberapa masalah terjadi, namun pada akhirnya mereka sampai di muara sungai. Hingga ada mendapati ikan yang memakan umpannya. Sempat beberapa kali ia meminta tolong, namun sebaliknya, ia malah diceburkan oleh Rupazov ke dalam sungai. Dan juga mendorong Zoli yang mana mereka sama sekali tidak bisa berenang. Yang sepertinya nih teman-teman, Rupazov sengaja melakukan itu untuk membunuh mereka sekaligus. Akan tetapi saat hendak meninggalkan mereka nih teman-teman, sepertinya ia tak tega dan mencoba menolongnya kembali. Rupazov lalu berhasil menolong mereka dengan beralasan bahwa yang tadi hanya bercanda saja. Setelah itu mereka mengadakan pesta dengan para wanita. Di situ Rupazov bercerita tentang wanita yang dicintainya. Dan nampak para wanita itu ingin membantu Rupazov. Kemudian besok harinya, Rupazov ingin bertemu Zita dengan berlagak sudah tidak lumpuh lagi, sambil bersandar di depan taksi. Namun setelah sekian lama menunggu, ternyata hari itu Zita tidak bekerja seperti biasa, membuat Rupazov putus asa berharap padanya. Hingga suatu ketika Rupazov bertemu dengan sang bos dan mengatakan bahwa ia sudah menenggelamkan rekan-rekannya, yang padahal mereka masih hidup kan? Di situ juga si bos memberi misi lagi untuk membunuh seorang bos bandar lainnya di suatu tempat rahasia, yang mana itu memiliki upah berkali-kali lipat dari biasanya, yang membuat Rupazov mau menerima misi itu. Besoknya mereka bertiga ke lokasi si target, karena katanya ini adalah misi terakhir, dan ia tidak akan mau menerima misi lagi. Singkat cerita, tibalah Rupazov di tempat bos besar musuh, dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara pada atasannya, karena curiga ia diperiksa sangat ketat terlebih dahulu. Namun mereka tidak menemukan hal-hal yang aneh, yang pada akhirnya Rupazov dibawa masuk. Nah, di saat tidak ada yang curiga karena lumpuh, disitulah Rupazov beraksi. Hey. Alhasil Rupazov berhasil mengalahkan semua orang yang ada di situ dan bergegas kabur dari sana. Namun saat keluar ternyata gerbang terkunci. Terlebih polisi datang ke sana yang membuat mereka kalang kabut. Nah, lalu Zoli disuruh untuk menahan polisi itu terlebih dahulu. Beruntung mereka selamat dan berhasil menjalankan misi. Kemudian setelah kejadian itu, Rupazov menagih upah dari misinya kepada sang bos. Namun aneh, si bos itu membawanya ke tempat tersembunyi yang rupanya si bos tahu selama ini rekan-rekannya masih hidup, dan Rupazov dipaksa menggantungkan dirinya. Tak disangka Rupazov masih berhasil meloloskan diri dari sana. Sepulangnya ia memanggil rekannya untuk berencana pembalasan dendam. Akan tetapi sebelum melakukan itu, Rupazov ingin menghadiri pesta pernikahan Zita terlebih dahulu sebagai salam perpisahan. Bahkan Rupazov bernyanyi di situ sampai-sampai membuat mantan pacarnya itu menangis terseduh-seduh.
hingga Ropazov mendadak mencium Zita. Hal itu diketahui keluarga suaminya yang membuat Ropazov dihajar di sana. Namun di situ Zoli datang dengan mengancamnya dengan pistol, lalu membawanya pulang. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengintai rumah si bos, Zoli dan Ropazov muncul di rumah tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya ingin upah sebelumnya. Akan tetapi si bos mengancam jika ia bergerak sedikit saja, maka para anjing miliknya akan menyerang mereka. Tak disangka Ropazov tetap bergerak dan mengambil pistolnya untuk menembak gas pemadam di sana, yang membuat para anjing itu ketakutan dan berlarian keluar. Tak ada pilihan lain, sang bos menyerang Ropazov dengan sebilah pisau. Akibatnya Ropazov mendapatkan beberapa tusukan dan anehnya Zoli tidak menembaknya, hingga Ropazov mati terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat mereka mati, Zoli lalu mengambil uang di sana agar ia bisa membayar operasinya. Sampai pada akhirnya saya tahu fakta di akhir film ini, bahwa Ropazov yang kita bicarakan adalah sosok khayalan dari Zoli yang menggambarkan sosok ayahnya di sana. Karena sama sekali ia tidak pernah bertemu ayahnya dan hanya memiliki satu foto sang ayah. Terlihat di sini ia memberikan komik itu kepada ayahnya. Juga komik tersebut akan diterbitkan oleh Zoli. Dan film pun selesai. Tolong bantu like video ini ya teman-teman. Terima kasih dan bye.